Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian ini ya. Fakta mengejutkan. Malam mencekam yang aku, Ari, Anandi alami di kabupaten waktu aku dinas di bulan puasa. Masih inget kan kabupaten mana? Betapa mencekamnya malam itu. Mengerikannya. Sulit untuk memejamkan mata walau udah sangat mengantuk. Dan diserbu beberapa makhluk halus yang buat aku cukup cemas. Ternyata setelah si Mbak Putih itu kabur, kondisi sebenarnya udah kondusif. Cuma kondisi Anandi masih seperti kesurupan. Itu yang menjadi tanda tanya Ari. Karena jeda waktu dari si Mbak Putih keluar sampai Ari ngeliat wajah nenek di raut muka Anandi itu, sebenarnya Anandi gak kesurupan. Aku gak tahu apakah itu efek dari gangguan Mbak Putih kemarin atau ada hal yang belum aku ngerti. Ryu, di akhir malam itu, waktu aku menarik makhluk halus itu yuk, sebenarnya Nandi gak kesurupan. Nah, terus dia jerit-jerit itu gimana Ri? Itu ada hal lain, kata Ari. Jadi, karena tenaga Ari udah kehabisan waktu ngusir si Putih, di akhir malam mencekam itu, Ari berdoa. Ya Allah, jika memang ada makhluk halus ini di dalam tubuh Anandi, mau ditunjukkan. Seketika, wajah nenek terpampang jelas di muka Anandi. Saat itulah, Ari berusaha melepas nenek tersebut dari tubuh Anandi. Di akhir ruqyah, Ari dan Anandi sama-sama muntah dan lemas. Kesadaran Anandi sudah membaik dan aku merasa bersyukur. Ternyata, aku juga baru tahu proses penarikan makhluk tersebut gagal. Karena tenaga Ari gak kuat untuk menarik nenek tersebut. Dia hanya mampu menarik aura negatif dari makhluk halus yang bersemayam di tubuh Anandi yang malam itu sedang bergejolak. Ari pun berkata, aku juga gak mau kamu semakin cemas. Melihat kamu duduk tersungkur di sudut kamar itu, karena insiden ini membuatku jadi pilu. Apalagi selama di sana, kamu paling emosi dan bekerja keras menyelesaikan tugasmu. Jadi, nenek tersebut masih ada? Aku bertanya pada Ari. Kemudian Ari pun menjawab, bisa jadi iya. Yang ada di tubuh Anandi itu bisa berubah-berubah wujud. Fakta apa lagi yang gak aku tahu? Coba ceritakan Ri. Ari pun bercerita kalau sehabis Anandi diruqyah sama Ustadz, dia sempat mengobrol dengan istri Ustadz tersebut. Istri Ustadz tersebut bilang kalau ruqyah itu juga gagal dan mereka nggak bisa mengeluarkan makhluk astral tersebut dari diri Anandi. Ternyata beberapa cara yang Ustadz dan Ari lakukan itu belum sepenuhnya membantu Anandi. Mereka hanya mampu mengurangi efek buruk yang timbul di diri Anandi saja. Ari pun berkata lagi, kalau ada tingkah laku Anandi yang di luar batas atau suka dendaman, bahkan berburuk sangka, bisa jadi itu bukan dia. Lah, mungkin juga itu sifat aslinya, Ri. Mungkin, tapi sebenarnya makhluk yang berdiam di tubuh Anandi lah yang membuat sifat Anandi semakin buruk. Dia bertingkah menjadi pribadi yang menjengkelkan tanpa Anandi sadari. Makhluk tersebut memupuk sifat negatif di hati Anandi. Mendengar itu semua, emosiku memuncak. Aku ngerasa dibohongi. Tapi Ari punya alasan sendiri. Jika Ari ungkap semuanya, bisa jadi makhluk di dalam tubuh Anandi semakin mudah mengontrol Anandi. Jika Anandi tahu yang sebenarnya, jiwa Anandi semakin tertekan dan linglung. Dari sisi psikis, itu masuk akal. Karena hanya Anandi sendirilah yang bisa memandu dirinya sendiri untuk melangkah. Ari hanya meminimalisir fakta buruk yang akan membuat Anandi semakin ngedown. Ari pun berkata lagi, dia itu mudah ngedown, dan kalau gitu dia susah mengontrol diri sendiri. Saat itulah makhluk tersebut mudah menyetir Anandi. Itu yang aku hindari. Terus gimana dong? Bantuin lagi dong Ri. Aku gak bisa.
butuh waktu berkali-kali secara rutin untuk menyembuhkannya. Lebih baik ke tempat ruqyah yang dilakukan oleh ustazah. Aku gak menyaksikan kemampuan Ari, tapi jika Ari memaksakan semaksimal mungkin akan berdampak buruk terhadap Ari. Aku jadi cemas, terlebih makhluk tersebut sudah menjadi setengah dari jiwa Anandi. Udah sulit untuk dikeluarkan, karena makhluk tersebut sudah lama bersemayam di tubuh Anandi. Kadang aku merasa panas di dekat dia, kadang enggak. Itu yang gak aku mengerti. Semuanya tergantung dengan Anandi, bagaimana dia mengontrol emosi dan dirinya sendiri, kata Ari. Ya ini juga sih yang aku sampaikan dengan Anandi. Anandi begitu kaget dan dia kembali membujuk aku untuk menemaninya ke tempat ruqyah. Wajar aja kak, aku ngerasain hal aneh ketika pakai sabun itu. Sabun khusus ruqyah. Kenapa emangnya? Selama jarang bertemu dengan aku, Anandi mempunyai kesibukan lain. Tapi aku gak tahu kalau dia mencoba sabun bidara yang katanya cocok untuk orang yang sedang diganggu oleh makhluk halus. Aku gak tahu bentuk sabunnya kayak gimana, bahannya dari apa dan efeknya seperti apa. Tapi dari teman aku yang lain, katanya emang sih Anandi sering mengeluh setelah pakai sabun itu. Aku gak niat nanya ke dia. Takutnya nanti dia marah sama temanku karena udah bocorin cerita dia pakai sabun yang dikenal bisa untuk ruqyah itu. Lalu di perbincangan aku dan Anandi, akhirnya dia cerita tentang sabun itu yang katanya memang banyak efek yang terjadi di tubuhnya. Habis aku pakai sabun itu, perutku langsung mual-mual dan gak enak. Tapi tetap aku coba pakai sampai habis, kata Anandi. Itu apaan sih sabunnya? Kok kayak gitu amat? Apa mungkin pas mah kamu kambuh, terus pas aja gitu pakai sabun itu? Enggak kak, mualnya itu beda dari mereka. Mualnya itu beda dari mualnya mah kak, kata Anandi. Anandi pun disarankan temanku untuk meruqyah di tempat ustazah yang jualan sabun itu. Tapi karena lokasinya di kawasan Kentan Laut sana, jauhnya gak ketulungan. Sebelum kesana, Anandi konsultasi dulu dengan ustazah tersebut via WhatsApp. Dia menceritakan efek dari pemakaian sabun bidara tersebut. Ustazah pun meminta Anandi memfoto lidahnya secara penuh dan dikirim ke WhatsApp ustazah. Begini kata ustazah, "Dek, kamu harus segera ruqyah." Kenapa gitu ustazah? Pertama, karena sabun itu fungsinya hanya untuk mendeteksi saja, bukan mengobati. Dari efek yang kamu rasakan itu adalah bukti deteksi ada makhluk halus di tubuh kamu. Apa harus sesegera mungkin ya ruqyahnya? Saat kamu mau, ayo kemari. Saya menyarankan bukan untuk ladang bisnis ya, tapi saya kasihan saja melihat banyak para wanita yang kasusnya sama seperti kamu. Oke kalau gitu, aku segera ke sana ustazah. Nanti tapi tunggu kerjaanku kelar. Iya gak apa-apa, perbanyak zikir dan jangan tinggalkan ibadah sholat. Dengan tatapan yang aneh, Anandi bercerita tentang itu. Aku gak punya ilmu kayak Ari, tapi tatapan matanya itu sungguh dalam, hitam, dan seakan penuh dendam. Gerak-gerik Anandi juga seperti saat dia awal-awal kerasukan, tapi kemauan dia untuk ruqyah pun sangat besar. Aku juga mendukung dan mengiyakan ajakannya untuk menemaninya ke rumah ustazah tersebut. 1 bulan terakhir ini, aku emang merasa Anandi kesepian karena tidak ada teman yang benar-benar mengerti dia. Aku pun memang kurang waktu untuk dia, tapi itu juga demi kebaikannya. Dari ceritanya, dia sekarang lebih penyabar, emosi mudah dikontrol, dan ibadahnya lebih khusyuk. Mungkin juga karena dia sudah mengurangi waktu kerjanya, dan per awal Oktober ini, dia memilih resign dari kantornya. Tapi, ada yang buat aku takut teman-teman. Waktu aku ketemu sama Anandi malam itu, aku ceritain semua. Dari kegagalan ruqyah Ustadz itu sampai cerita Ari. Dia cukup kaget, dan seperti ingin marah sama aku. Kenapa gak cerita dari awal? Lah, aku aja baru tahu beberapa minggu terakhir. Dan ya apa mau dikata, itu udah terjadi. Dan emang butuh kerja keras untuk penyembuhannya. Anandi juga merasa memang belum sepenuhnya lepas dari gangguan makhluk halus tersebut. Di beberapa waktu, dia merasa sangat nyaman berada di kamar mandi dan kamar tidurnya. Ya kalau di kamar mandi, emang tempatnya makhluk halus berdiam sih.
Sedangkan di kamar tidurnya, beberapa makhluk halus sepertinya nyaman tinggal di sana. Secara juga si Anandi sedang ditempelin makhluk itu. Aku berkata pada Anandi, "Anandi, si buntut panjang itu masih ada di raga kamu. Ari bohong ke kita kalau makhluk itu lepas. Dia cuma gak pengen aku dan kamu semakin stres. Kenapa gak bilang dari awal sih, Kak?" Ya saat itu kondisi kamu lagi ngedrop dan gak mungkin Ari bilang kalau buntut panjang itu masih ada di badan kamu. Pasti psikis kamu tambah drop dan itu mempermudah dia untuk kendaliin kamu. Pantes aja, tiap aku baca Yasin atau dengerin bacaan ruqyah, kepalaku pusing dan bawaannya mual. Tapi aku udah lakukan amalan-amalan penting. Iya Ndi, tiap apapun yang kamu kerjakan baca bismillah dulu. Waktu mau masuk rumah, masuk kaki kanan. Baca bismillah dulu baru assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim di awal. Itu agar setan yang ikut dari luar gak ikut masuk ke dalam rumah. Tapi tatapan Anandi masih terlihat seperti bola api membara. Apa saat itu aja ya waktu aku ceritain fakta ini? Atau emang aku salah kaprah aja? Gak tau lah. Aku melihat tatapannya tuh kayak orang yang menaruh dendam begitu dalam dengan seseorang. Aku aja takut melihat tatapan matanya. Anandi ingin banget diruqyah lagi, tapi dia gak ada temen. Aku juga beberapa waktu ini sibuk ngurusin warung dan kerjaan. Tapi aku janji akan nemenin dia ke rumah Ustadzah di Kentan Laut sono. Aku bakal ceritain kisah yang sama dengan Anandi, yang jadi patokan aku untuk kekeh ngajak Anandi berobat. Sebelumnya, aku juga pernah ngobrol sama teman yang sering kerasukan. Ternyata dari zaman sekolah, dia sering kerasukan. Tapi yang parahnya waktu dia kerja, sebut saja namanya Tika. Tika dan gengnya itu bersekolah di SMA swasta yang isinya anak-anak gaul di Palembang. Ya kalau kalian orang Palembang pasti tahu SMA swasta di kawasan Simpang Golf yang cukup terkenal itu. Baiklah, Tika dan gengnya ternyata sangat menyukai hal-hal mistis. Sampai-sampai mereka ikut kegiatan ya semacam aliran ya di kawasan Pelaju kalau nggak salah. Salah satunya agar mereka bisa berinteraksi dengan makhluk halus, punya benteng tak kasat mata, dan lain-lain lah. Ini diceritain sama teman aku yang juga kakak kelasnya ya. Anggota gengnya ada sekitar 10 orang cewek-cewek, tapi di antara teman-temannya, cuma ketika yang kayaknya sering kerasukan. Jadi tiap upacara Senin atau di kelas, dia selalu mendadak pingsan, kejang-kejang, dan ngeracau gak jelas. Tapi, aku baru kenal dia sekitar 5 tahun kemudian. Waktu aku dan dia ikut sesuatu kegiatan, dia cerita kalau sejak dia kerasukan di kantornya, dia bisa ngeliat penampakan. Salah satunya yang ada di kegiatan tersebut. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, aku, Anandi, dan Ari sempat nyari Ustadz Ruqyah di kawasan Kuto dan ternyata udah meninggal. Nah, itu Ustadz yang juga meruqyah Tika juga. Ternyata butuh 2 tahun lamanya untuk Tika benar-benar bebas dari gangguan makhluk halus yang merasukinya. Walau sekarang jarang ketemu, tapi kami tetap intens komunikasi via medsos. Jadi, wajar aja kalau Anandi agak susah sembuh. Baru 2 kali juga diruqyah sama ustadz tersebut. Dan menurut aku, itu semi syar'i. Karena ustadz tersebut menyentuh badan Anandi walau pakai baju tanpa sarung tangan. Harusnya, ustadz tersebut pakai sarung tangan dong. Kan bukan muhrim. Di sela kita mengobrol, dia juga menceritakan tentang kakak sepupunya. Sebut saja Mbak Melinda. Mbak Melinda ini baru sekitar 2 tahun menikah, tapi banyak saja permasalahan yang dihadapinya. Ribut sama suami, mertua, orang tua sendiri, beda prinsip, dan lain-lain dah. Jadi Mbak Melinda sering kabur dari rumah dan memilih menginap di rumah Anandi, tepatnya di kamar Anandi. Walau Anandi gak ada, dia biasa aja mondar-mandir di kamar Anandi. Ya namanya sepupu ya, serasa kayak rumah sendiri aja. Jadi beberapa pekan ini Mbak Melinda bilang ke Anandi, dia minta Anandi menemani dia ke Ustadz Ruqyah di kawasan Angkatan 66 Palembang. Mbak Melinda ngerasa diganggu oleh setan. Tidurnya gak nyenyak, sering pusing dan mual saat mau beribadah. Ditambah banyak masalah yang mendadak sering buat emosi dia meledak-ledak. Sampai akhirnya, aku dibuat terkejut saat Anandi cerita ada yang terjadi sama Mbak Melinda saat tidur di kamar Anandi. Cek. Jantungku rasanya berdetak aneh. Ini pasti ada apa-apanya. Dan ternyata benar. Saat Mbak Melinda tidur sendirian di kamar Anandi,
Dia bermimpi bertemu dengan sosok makhluk halus yang berperawakan tinggi hitam dan menyeramkan. Dalam mimpi itu, maaf ya sebelumnya, ini bukan pornografi atau pornografi ya, tapi aku hanya bercerita yang terjadi. Tubuh Mbak Melinda digerayangi oleh makhluk itu. Makhluk itu berjumbu mesra. Antara sadar gak sadar, Mbak Melinda tahu itu, tapi gak punya daya untuk melawan. Aku gak sampai tahu apakah sudah sampai melakukan hubungan inti ya, alias ML atau tapi itu cerita tuh cukup menyeramkan buatku. Tapi itu cerita cukup menyeramkan buat aku. Lalu Mbak Melinda tiba-tiba terbangun dengan keringat bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Dia langsung mengucap-ucap istighfar dan bergegas pulang ke rumahnya. Setelah tenang, barulah dia cerita tentang apa yang dialaminya. Anandi hanya bisa diam saja. Dia gak mungkin bisa bercerita tentang apa yang dialaminya. Aku berkata, terus kalau kamu ingin sepupu kamu gak digangguin lagi, jangan suruh dia ke kamar kamu, apalagi sendirian. Anandi pun menjawab, lah terus gimana kalau dia kabur lagi dari rumah? Apa aku ngusir dia? Kamar tidur kamu itu sarangnya. Dia dengan mudah mengganggu orang lemah kayak Mbak Melinda. Apalagi mbak kamu itu sering banget melamun gak jelas. Ya gak mungkin sih Kak Ryu. Aku ceritakan kalau di kamarku kondisinya beda. Aku pun menimpali Anandi lagi. Aku gak punya solusi untuk itu. Coba kamu cari sendiri gimana menghalau dia agar gak ke kamar kamu. Anandi juga bingung cara nolak ajakan Mbak Melinda untuk menemaninya ke Rukiah. Alih-alih nyembuhin Mbak Melinda, ntar ketahuan lagi si Anandi juga punya isi. Ya, kita sampai di part yang berikutnya ya. Rayoni mencekam Anandi dan Ari. Oke, kita langsung aja. Dua orang ini adalah teman akrabku. Walau mereka kayak kentut, mendadak datang, sering juga mendadak menghilang. Tapi mereka menyenangkan dan sering jadi bahan bulian aku untuk hal apapun. Waktu Ari main ke warung, aku langsung kirim pesan ke Anandi untuk datang juga ke warung aku. Tapi aku gak ngasih tahu kalau ada Ari di warungku. Bisa-bisa Anandi langsung males ke warung. Anyway, warung aku udah pindah, gak di tempat lama, tapi masih di kawasan Palembang juga kok. Saat Anandi datang kemari, Anandi kaget melihat ada Ari di warungku. Tapi mereka tetap ngebanyol kayak biasa. Dan pastinya, si Anandi yang kena bully terus. Kami mengobrol bertiga di tengah warungku. Namun, aku langsung ke depan. Karena lagi teleponan sama rekan bisnisku. Sekitar 30 menit lah aku tinggalin mereka berdua mengobrol. Kondisi warung saat itu cukup rame. Karena di depan warungku ada kafe dengan jumlah pengunjung yang lumayan lah. Waktu aku deketin mereka, Anandi langsung terdiam dan sibuk mengoperasikan ponsel di tangannya. Wajah Anandi juga terlihat lesu, mengkerut, dan tampak letih. Kak, aku balik dulu ya. Beli telepon mama nih, udah malam juga. Lah kan kalian baru ketemu, bentar dong, baru jam 8 malam juga. Kan kamu baliknya ke rumah mamamu, bukan ke rumah adekmu. Ini kak, kepalaku pusing, mau muntah, aku balik ya. Aku dan Ari berusaha menahan Anandi untuk gak pulang dulu. Karena ada sesuatu yang kembali aneh dengan Anandi. Saat aku terus membujuk dia agar gak pulang, wajahnya penuh keringat dan terus memegang perutnya. Akhirnya, aku dan Ari menarik Anandi ke kamar di belakang warung. Yang jaga warung, aku larang untuk ke belakang, apapun yang terjadi. Aku duduk di depan Anandi, sedangkan Ari duduk di samping Anandi. Ari terus-menerus mengajak Anandi bercanda dengan memegangi punggung Anandi. Aku tahu, itu cara Ari untuk mencairkan suasana yang lagi tegang. Namun berbeda halnya dengan Anandi. Dia gak menggubris candaan Ari dan terus memegang perutnya yang sakit. Dia terus mual dan ingin muntah. Aku dengan sigap mengambil kantong kresek, antisipasi kalau dia beneran mau muntah. Kamu gak usah main-main, udah gak lucu lagi kayak gini. Siapa yang main-main? Ini beneran mual dan mau muntah. Ya udah kalau gitu, lawan dong, jangan didiemin gitu. Berat kepalaku, berat banget. Ari kembali memegang dan mengusap punggung dan kepala Anandi. Tangan Anandi dengan segera menepis tangan Ari. Aku yang berada di depan mereka terus melongo dan bingung mau ngapain. Aku lalu menyuruh Anandi untuk terus mengucap istighfar sampai kondisi Anandi agak mendingan. Namun hal tersebut sepertinya enggak mempan. Coba kamu bilang apa yang dia bilang ke kamu, Anandi.
Iya, bilang aja Andi, apa yang dia bilang. Suasana langsung hening. Aku tahu apa maksud Ari. Dia tahu kalau setan jahat di dalam tubuh Anandi selalu berulah kalau Anandi bertemu dengan Ari. Dia ingin mencekik kamu sampai mati. Itu yang dia bilang. Coba saja. Ayo kamu keluar. Perutku mual, Kak. Aku janji, Di, kalau dia berani dengan aku tantang dia malam ini ke rumahku. Siapa yang lebih kuat? Dengan tatapan sinis seperti waktu di hotel. Anandi, ngucap. Baju Anandi sudah basah keringat. Wajahnya juga udah enggak seasyik waktu dia datang ke warungku. Ari juga tampak lemas karena berusaha menetralkan tubuh Anandi. Di, coba dong bantu lagi sekarang kayak di toko kemarin. Gak kuat aku kalau sekarang. Di sini juga ramai. Setengah jam kemudian akhirnya Anandi balik ke rumah. Tentunya dengan ditemani Ari karena kondisi Anandi gak memungkinkan untuk membawa sepeda motor. Sepanjang perjalanan, Ari selalu memegang tangan Anandi agar gak jatuh di jalan. Suara yang keluar dari mulut Anandi pun tampak berbeda. Dia terus-terusan mengerang dengan nada seperti sangat membenci Ari. Setelah balik dari rumah Anandi, Ari cerita ke aku apa yang terjadi selama di perjalanan. Ya seperti di akhir part sebelumnya itu. Untungnya mereka sampai dengan selamat. Ari juga bisa balik ke warung aku tanpa ada insiden apapun. Dia terpaksa naik ojek online karena kendaraannya ditinggal di warungku. Jadi, kenapa Anandi masih bereaksi seperti itu? Ternyata, ada sosok baru yang menghinggapi tubuh Anandi. Bukan nenek atau mbak baju putih, tapi sosok wanita serba hitam yang nangkring di punggung Anandi. Saat ngobrol dengan Anandi, Ari selalu memperhatikan bayi hitam itu terus. Makanya, lama-lama Anandi merasa gerah berkomunikasi dengan Ari. Sosok hitam itu juga sempat berpindah ke sudut warungku. Sosoknya besar tinggi dan aromanya sungguh gak enak, kayak bangkai gitu. Aku terus bertanya ke Ari, apakah reaksi Anandi tadi beneran atau hanya halusinasi Anandi saja? Ari pun gak bisa memastikan, tapi makhluk yang memeluk Anandi dari belakang punggungnya beneran ada. Oh ya, sebelum Anandi balik itu, dia sempat bercerita kalau di rumah adeknya baru pindah di kawasan Sukaramai Palembang, Anandi sering ngelamun. Entah apa yang dipikirkannya, atau hanya khayalan kosong saja. Tapi Anandi sempat bilang kalau dia masih gusar sebelum pernikahannya akhir tahun ini. Anandi berkata, iya, di sana aku sering melamun. Kadang ada yang dipikirin, kadang enggak. Sering banget. Mungkin karena kamu gak ada kerjaan aja, Di, jadinya asik melamun. Lain kali jangan gitu ya. Iya, Kak. Aura rumah di sana juga emang agak beda dibandingkan di rumah mama sana. Tapi tetap aja, kenapa aku selalu diganggu ya? Ya, kamu jangan tinggal sholat dong, terus istighfar. Ibadah sunnah juga dilakukan. Terus aku bilang, kalau sebelum tidur tuh kasurnya dikibas dulu pakai kain atau sapu lidi. Bolak-balik sebut bismillah, Allahu Akbar, baru deh bisa istirahat di sana. Di rumah baru itu juga, Anandi beberapa kali merasakan ketindihan. Tapi hal ini masih jadi salah satu PR-ku, antara hal mistis atau reaksi badan aja secara medis. Singkat cerita, alhamdulillah, sekarang kondisi Anandi sudah mendingan. Gak ada lagi kondisi di mana dia mulai kumat dan bereaksi mengerikan. Tapi, berbeda dengan Ari, berada di sampingnya pasti aja ada yang dia lihat. Baru-baru ini dia membantu aku untuk bersihkan kamar mandi di warung. Karena sangat kotor dan kurang orang untuk membantuku. Selama kami bersih-bersih kamar mandi, dia tidak bereaksi aneh-aneh. Apalagi selesai bersih-bersih kami berdua merasa sangat capek dan butuh istirahat lebih. Maklum, kerak-kerak di lantai dan bak mandi sangat tebal. Lalu aku mau bersihkan ruangan satu lagi. Maksudnya mau nyapu dan ngepel. Tapi Ari ngotot ngelarang aku. Gak usah besok aja, ini udah malam. Kenapa, Ri? Ya gak usah aja. Kalau masih, aku akan marah sama kamu. Oh, kamu percaya mitos kalau bersih-bersih rumah gak boleh malam hari apa? Kalau itu yang kamu percaya sampai ngelarang gini, aku masih akan tetap lakukan. Nanggung kerja gini buat malesin. Ari tetap ngotot dan bersikeras untuk melarang aku. Dia membantah kalau larangan dia karena mitos tersebut. Karena dia mau pergi ke tempat saudaranya, jadi dia tidak bisa bantu aku. Aku yang belum bisa menerima alasan kuat, masih kekeh untuk bersih-bersih kamar tersebut. Karena gak terlalu kotor, tinggal dibersihin dikit lagi aja. Ari yang udah gak tahan melarang aku, akhirnya mengungkap fakta kenapa dia kekeh melarang aku bersih-bersih. Ari berkata, tadi berapa kali
Aku ngeliat kamu di samping dan di depan kamar mandi. Karena aku lagi fokus kerja, jadi gak terlalu perhatiin. Tiba-tiba kamu baru datang aja. Yang kulihat tadi berarti penunggu sini yang menyerupai kamu. Tidak hanya itu saja. Tadi di kamar mandi ada setan wanita bermata merah. Dia kayaknya marah dengan kami. Mungkin terutama di Ari. Karena kami bersih-bersih kamar mandi. Mungkin karena itu setan bermata merah tersebut marah. Itulah mengapa aku ngelarang kamu, Riu. Ya mungkin dia menyerupai aku karena yang di dekat kamu itu ya aku. Gak usah ngebantah deh. Hawa di ruangan itu berbeda. Ya udah, besok kita bacain Yasin aja. Ternyata wanita berjubah putih di atas tangga lantai 2 juga sering kali terlihat sama Ari. Sama adikku juga sering lihat kalau dia nginep di warung dan sering ke kamar mandi di bawah tangga. Jadi kamar mandi ini ada di samping warung, tepatnya di luar ruangan warung. Warung aku di lantai dasar, ada 4 lantai di ruko tempat aku sewa. Di lantai 2 itu disewakan juga, tapi karena tidak dihuni, mungkin penghuninya jarang melakukan ibadah di lantai 2. Sedangkan di lantai 3, dihuni yang punya ruko, orang Tionghoa. Aku gak bisa membahas kalau beda etnis dan agama, karena kita punya masing-masing keyakinan dan prinsip. Anandi kini sudah menikah dan bahagia dengan pasangan halalnya. Aku juga tidak mendengar lagi ada teror atau kerasukan seperti sebelumnya. Kayaknya dia lebih rutin beribadah dan menggunakan sabun bidara. Semoga saja itu bisa menghilangkan jejak kelam Anandi di masa lalu. Sedangkan Ari, sampai sekarang kita masih berkomunikasi walaupun kami bertiga sudah sangat jarang ketemu dan kesibukan masing-masing. Tapi aku berencana akan buka cerita baru tentang kisah mistis Ari. Awal mula Ari bisa menjadi indigo dan bagaimana dia berhadapan langsung dengan pocong yang merasuki Anandi, wanita berwajah rusak yang hinggap di tubuh wanita yang menggunakan susuk, belatung menggeliat yang menempel di wajah anak SD sekian lama yang ternyata berasal dari ayah kandungnya, dan masih banyak lagi kisah mistis lainnya. Maaf ya untuk sekian kalinya untuk kekentangan. Terima kasih ya teman-teman, Anandi sudah bahagia. Penulis pun tidak tega untuk mengulik masa-masa suram dia. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah setia menanti tulisan dari Nefilio. Dan sampai di sini dan sampai ketemu lagi di tulisan mistis realita dari Nefilio berikutnya. Dan saya admin undur diri. Terima kasih ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Tetap di